Selamat datang di Bass Battle bareng saya Anto dan Imam yang tentunya hanya di Rin TV Channel. Nih, Bass. 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 Senar 4 dan senar 5. Kalau senar 5 di sini yang paling atas adanya di B. Ya kan? Kalau di senar 4 adanya di E. Jadi di sini lebih low. Sesuai kebutuhan. Coba di sini. B-nya di sini. Nah, Ini kalau paling rendah di senar 4 ini kan. Nah, ini kan. Paling rendah di senar 4. Ini B-nya di sini. Jadi lebih low lagi. Apa? Kalau ngomong itu, kalau saya sih butuhnya lebih ke genre ya, karena saya kan main lagu Top 40 bareng sama band saya. Kebutuhan untuk mainin nada-nada yang low memang Seperti kayak R&B ya. ya R&B apa hip hop gitu kan memang perlu ditambah lagi, tambah senar lagi Itu. Juga gini, ketika ngambil di C atau di C paling tinggi, dia bisa ngambil di chip. ya. Dengan jaraknya bisa tidak terlalu jauh. Ngambilnya dia tidak terlalu jauh, nggak perlu jauh-jauh di fret belakang di situ. Jadi cukup di deket-deket aja ya. Ya. Itu lebih mempermudah. Satu, kebutuhannya juga lebih nambah loh. Kalau di senar 4 ya saya cukup di senar 4 aja. Basic lah ini basic. Bass itu basicnya 4 senar, E, A, D, G. Kalau di not baloknya itu garisnya 4 ya. Kuncinya kunci F sama kayak drum. Kalau bass malah ada lagi yang pakai 6 senar. Di bawah C. Nah, di bawah sendiri C. Jadi bukan tambah ke atas lagi tapi tambah ke bawah. Tambah bawah C. C. Bawahnya C. Nah, kalau itu untuk pemain bass yang sering solo apa segala macam dipakai itu. Kalau bass buat aku yang pasti sangat berarti. Karena apa? Di saat aku stres, pikiran lagi gak Semua stres berarti sih. aku pegang bass, langsung magnes gitu loh. Hati itu langsung ada. Kalau buat saya sih kayak gitu. Gak tau kalau Imam paling bassnya dibanting-banting kayak stres. Enggak, tak begitu. Enggak. Bass itu sangat penting bagi saya karena saya seperti ini itu berawal dari belajar bass. Ya, belajar gitar. Jadi gitar ini kan gitar. Cuman bedanya kan yang 4 senarnya lebih gede. Jadi berangkat dari ngeband sampai punya murid sampai kadang ya sampai nongkrong bareng ya. Bass ini mempererat. Sebetulnya bass ini kan apa ya? Paling penting dalam band. Paling penting karena dia menentukan chord, menentukan ini nilai bukan ritme. Kalau ritme ini kan drum, beatnya drum. Bass ini jeneng. Ketika aku nggak ada namanya, nggak ada chordnya di situ. Ada kalau dibarengi ada nada di situ, ada not. Itu yang penting. Dia mengenali ini, memperkenalkan satu ketukan gitu. Jadi kuncinya bass itu sangat penting sekali. Jadi bass itu menentukan chord, menentukan irama, dan menentukan apa ya? Iya. Kalau menurut saya gini, persepsi saya, ini persepsi, kita ngomong persepsi. Kita pegang piano, sebetulnya ada bassnya, melodi, ini bassnya. Bassnya masih katun, nama bassnya masih katun. Cuman beda apa ya? Beda tempat saja. Beda instrumen. Jadi bass itu sangat penting sekali. Karena tiga not ya. Sebenarnya penentukan chord itu kan ada 3 not. Do, 3, 5. Do misal 351 atau 135. Dalam kehidupan juga dalam frekuensi nada itu ada low, middle dan high. Ya. Udah itu bottomnya ini loh yang mendasari kita itu yang begitu penting tuh bottomnya itu. Sandal jepit. Kalau awal kenal bass saya awal sih saya drummer malah. Masuk SMA kita pas
latihan kan di sekolah dulu, ternyata ada teman lebih jago main drum. Ya tahu diri lah bukan. Akhirnya sama teman-teman, Tok kamu bisa pegang gitar nggak? Bisa deh, tapi ya nggak jago-jago amat. Ya wes pegang bass aja. Ya itu dari situ dah awalnya aku main pegang bass, aku belajar gimana caranya main bass, ternyata ya asik juga. Lo tapi mantap. Asik juga main bass. Dari awal influen aku untuk main bass di basisnya Red Hot Chili Peppers, ada Bapak Fling di situ. Terus kalau yang Indonesia lokal ada Mas Indro Arjo Dikoro, ada Bondan Prakoso juga. Kalau sekarang Indonesia udah banyak basis keren. Basisnya Sahara ya kan? Ya ada Pastian. betul. Ada Mas Fajar kan? Ya. Fajar Nugroho basisnya. Banyak. Gugun Blue Shelter. Banyak sekali sih basis sekarang. Jago-jago. Ya sampai sekarang saya juga masih terus mengembangkan, terus belajar gimana caranya bisa lebih seken aja pegang bass. Cuman itu aja. Kalau Mas Imam? Kalau saya ya cuma hanya untuk saat ini cuma hanya sekedar latihan. Hobi ya. Bukan hobi lah. Awalnya. Oh, awalnya Iya. itu saya bukan basis, tapi gitaris. Awalnya Bahkan di musik tradisional saya juga pernah Pak Kendongan, pegang lanangan. Lanangan itu kalau di bass itu. Oh. Itu, tapi perkusi. Akhirnya ngeband ya SMP juga, ngeband SMP, cuma enggak seberapa lah, enggak seberapa keren. Baru nginjak SMA, belajar gitar, sampai ngeritem sampai melodi. Kalau zaman dulu namanya melodi gitar listrik, ya. Kalau sekarang kan lebih ke ngelit. Si ngelit ini. Waduh, melodi dan tuh. Cuman pas bentuk grup serius, karena band saya itu menemukan seorang lead yang mainnya lebih jago dari saya, dan memang tidak ada yang megang bass. Waktu itu basis saya berhenti, saya disuruh pegang bass. Ya banyak yang dari awal memang aku pengen jadi basis, banyak seperti itu. Tapi kalau nah dalam kasus ini saya sama Imam, kalau Imam dari awal sudah ada gitaris yang lebih jago, ya. Kalau saya karena nggak ono sing ngisi bass, saya disuruh ngisi bass. Apa minggir gini. Sama ketika kadang anak-anak ini kan menilai gini. Nah, dulu saya pernah pikir gini, punya kalau bass, cuma tok ayo nemburi enak. Gak taunya ya bass. Pernah saya diolok-olok ketika main C, saya larinya ke kemana? Ke pasar. Kelihatan sebetulnya, kelihatan. Jadi memang bass itu memang enggak ketawa betul ya. Tapi ini sangat mempengaruhi sekali. memang basis posisi di belakang, ya kan, bareng sama drum. Tapi seiring jalannya waktu, banyak basis yang sudah mulai dobrak kan. Dia maju ke depan. Solo maju ke depan. Kayak kalau Indonesia ya, ada Berry. Kalau dari dulu untuk ke Metallica. Aku seneng rock deh. Oh iya. Seneng rock aku. Ya wes Metallica ya. Siapa basisnya? Pokok. Imam ya. Seneng Imam. Itu. Iya. Sampai pakai distorsi yo kan tuh. Jason Newsted ya, bukan ya? Bukan, sebelumnya Jason. Oh, yang udah mati itu? Ya, meninggal. Cliff Burton. Cliff Burton. Tuh. Kan dari itu udah berat ya kan. Sampai di Indonesia akhirnya juga ada seperti itu ya kan. Ya. Tapi juga di musisi-musisi jazz banyak yang disebutkan Mas Sabto tadi. Banyak banget. Dia ke depan mainnya sudah apa namanya ya. Jadi lead lah. Ya. Jadi lead. Kayak di Indonesia ada Barry Likumawa, kalau di luar negeri sana ada Marcus Miller, ada Victor Wooten, banyak lah sih. Banyak sekali. Nathan East, Jeko Pastorius itu awal-awalnya ya. Pernah saya cerita sama kamu tuh, ngajar. Oh iya. Kemarin ngajar. Iya. Pingin ada anak pingin bisa ngebahas gitu. Les maksa wis. Cuma nggak ngerti chord ya. Nggak tahu chord.
apa kau kepingin nih mas? Saya juga bingung apa yang saya harus kasihkan gitu loh. Akhirnya saya kasih tanda nada, tetap dia tidak paham. Terus ini gunanya di mana? Kita jelasin. Kalau misalkan di C ya, di C do re mi fa sol la si do. Untuk chordnya itu kan cuma 3 nada, kita butuh 3 nada. Sol, itu kan masih tidak paham di situ, masih tidak paham. Akhirnya saya arahkan harus belajar gitar dulu. Supaya bisa ketika dia pegang C ya dia harus tahu komposisi chordnya, komposisi notnya. Harus tahu itu. Ketika dia mendengar ini di mana itu? Oh di C. Ya. Oh ini di sol ini. Ya, kan? Ya. Harus tahu, harus kenal itu. Kalau udah terbiasa dan terlatih, kuping kita udah terlatih sama nada. Oh ini ini nadanya di C, nadanya di G. Akhirnya ngulik-ngulik lagu apa itu Lebih enak kan? Oh ini C ini. Ada yang istilah sampai angkatan tahun biru. Nenglah. Sol. Angkatan. Drummer. Ini dari tangga nada kita harus tahu tangga nada dasar standar itu apa ya, C, B, C lah ya. C. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini aja kenali dulu. Jadi dari C itu ada apa aja? C, D, E, F, G, A, B, C. Tapi ketika dia ngomong chord, ya harus 3 nada ya, 3 not yang kita ambil. Itu harus itu rumus. Do, mi, sol. Itu C itu. Chord C apa? Ya ini untuknya. Do-sol saja sebenarnya ya. Do, mi, sol. Do mi sol. Do mi sol. Bermain bass tuh simple. Atau ada yang gini. Do sol gitu ya. Ya itu dibalik-balik ya. Dibalik-balik saja. Kan unsurnya di situ. Kayak Latin ya tak ya. Ya. Latin, salsa atau samba. Ya. Betul. Itu aja sebetulnya. Cuman apa ya, kita Basicnya menentukan di situ. menentukan genre itu dari ketukan bassnya aja sih sebenarnya. Jadi kayak salsa. Do sol itu aja notnya cuman. Ketukan-ketukannya aja sih sebenarnya. Ya kan? Kalau Kalau sekarang malah lebih banyak lagi ada gospel dia mulai lebih explore di situ ya. Cuman di bass ini ya itu tadi dia harus kenal unsur chordnya. Unsur chord. Teman-teman kalau mau belajar baca not balok, not angka, Jadi saya ingin jambas. ini masternya ini. Kalau aku, Tapi kalau ke lebih ke aplikasi ke Mas Anto, saya suka itu. Gertup-gertupnya. kalau aku main bass, jujur aja nggak bisa baca not balok apa, nggak bisa, buta banget. Mau belajar kayaknya kok wis nabi gitu lah ya. itu buta. Kalau kita ngulik lagu gitu ya mau nggak mau kita harus main feeling, ya kan? Feelingnya kita ke lagu itu masuk dulu, setelah itu nada dasarnya apa lagunya, ya kan? Baru kita. Tidak bisa dipungkiri, tetap kan ini. Oh, ini misalnya masih lagunya C, hari ini C nih. Iya memang. Yang pasti aku tanya ke pemain gitar atau ke pemain keyboard, ya kan? Lagunya seperti ini, mainnya nada dasarnya katakanlah C ya, C mayor. Oh ya wes, C mayor berarti. C mayor ada apa aja? Benar katanya tadi Mas Imam. Ada do, mi, sol, ya kan? Ada C, terus ada mi-nya di B, solnya ada di G. Mi-nya di E. Oh, mi-nya di E. Kan, Mi-nya di E. Jadi 3 unsur ini sudah, ya kan? Lagunya pasti nggak akan jauh-jauh dari sini. itu. Nggak akan jauh-jauh dari sini. Do, fa, sol, 3 jurus kalau 3 jurus. 3 jurus. Do, sol pasti ikut itu.
dalam urutan sol itu ikut pasti. Sol pasti ikut. Sol pasti. Fa pasti ikut. Nah ini do mi sol, ya kan pasti ikut. Oh iya, betul. Iya, betul ini. Kalau aku senam jarinya, aku jujur aja aku males untuk senam jari. Gak perlu senam jari makanya. Orang yang paling males untuk senam jari. Besar-besar. Jadi kalau aku lebih ke ini ya, lebih kayak ngulik-ngulik lagu yang istilahnya kayak yang aku udah pernah mainkan lagu itu. Contoh lagunya Jamiroquai itu bassline-nya keren. Ini kok asing, buat aku asing nih. Bassnya ya apa gitu akhirnya ya itu modusnya nah, skillnya asing. Skillnya asing. Akhirnya aku intervalnya asing. ya akhirnya sering tak dengarkan dulu lagunya, terus tak aplikasikan di bassnya. Dan otomatis itu pasti senam jari, pasti itu karena ketika kita tidak sering contoh gini ya, kita tidak sering mendengarkan jarang menggunakan, kita pakai sering ini kan, ya. Akhirnya berupaya untuk menempatkan jari itu kan, betul. Otomatis senam jari, otomatis itu. Iya. Jadi ketika kita mendengarkan lagu, sering mendengar lagu pasti nambah influen juga nambah sekeni jari. Ya kayak gitu-gitu sih. Jadi apa ya, lebih ke spontan gitu. Sebetulnya kalau kunci untuk ya ini kalau kita ngomong awal kita senam sebetulnya ya pasti dulu kita Ya banyak sih. metode senam sih. Ya. Banyak. Untuk apa ya, menguatkan tangan. Kalau aku sepertinya harus kembali ke situ. Nah ini senam jari misalkan gini ya, ini si finger left hand istilahnya. Jari laba-laba ini. Berpasangan ini. Ya. Terus itu ke sini lagi. Sama saja itu. Sama dengan chromatic skill. Lawas ini metode lawas ya. Cuman untuk ini apa? Mendisiplinkan jari dan menguatkan jari di situ. Bagi yang jarang pegang bass, soalnya bass ini berat sekali loh. Ya. Berat sekali. Tekanannya harus kalau kurang kerasnya berbet apa sih? Berbet bahasa Indonesia apa? Berbet gitu, tidak enak. Dia harus memang kuat. Jarinya macam tuh gede-gede. Enggak sih. Gede-gede Cuman cowok. panjang aja. Iya. Ya. Tambah enak jarinya. Jangan bosan-bosan. Belajar Jangan terus. belajar. Sekarang udah media udah mulai banyak ya kan. Ada YouTube, ada macam-macam ya sekarang ya. Bentuk dalam PDF apa segala macam. Kalau zaman saya belajar dulu, zamannya masih pakai tape deck gitu kan, tape deck. Ya kalau dapat kasetnya harganya waktu itu masih harga 50.000 kalau nggak salah. Kaset lesson bass itu. Belajar dari situ sudah. Kalau sekarang sudah dimudahkan sama banyak media, ya jangan sia-siakan waktunya. Pengen belajar, kejar terus belajar sampai benar-benar bisa dikatakan udah bisa ya. Kalau mahir itu tanda kutip, ya kan? Mahir jadi master tanda kutip juga. Yang penting teman-teman jangan pernah menyerah, belajar terus. Saya juga sampai sekarang juga masih belajar. Sekarang Mas Imam pasti belajar terus ya, tiap hari ya. Enggak, beda. Kalau saya kan ya karena itu, bukan karena kesibukan ya. Kesibukan, tapi tetap ada rasa kangen ketika kangen ya pegang bass, tetap kesibukan kerja, tapi tetap bass itu bagian dalam hidup. Sudah ada darah bass di sini sudah, itu tidak bisa dipungkiri. Man kalau untuk adik-adik belajar tetap jangan lupakan tangga nada, hafal saja tangga nada. Itu aja sudah. Kenali nada C, standarnya apa? Ya. Walaupun juga ada senam. Nah, itu C gitu. E-nya di mana? Ya pasti. Oh, gini. Itu
itu dihafal aja udah. Akhirnya nanti timbul rasa ketika bahasanya gini. Ngomong jeru gitu ya. Contoh ketika gini, kita terbiasa melihat jam dinding kita di rumah itu di sebelah kanan di pojok bawah misalkan ya, otomatis kita akan memandang di rumah. Seperti itu ketika kita itu sering mendengar dengan nada. Iya kan? Jadi karena kebiasaan, karena sering berlatih gitu aja. Istiqomah dalam melatih pendengaran biar kuping nggak fales. Intinya harus sering belajar gitu. Sering belajar gitu aja. Untuk teman-teman yang di rumah, saksikan terus Bass Battle ini di Rim TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Lonceng. Ya, Kling. ya, kita bakal hadir setiap minggu sekali. Oke, ditunggu. Terima kasih banyak.